Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menghilangkan akidah atau juga mengenteng-entengkan hukum syarah. Ini tuduhan. Yang kedua, bahwa ajaran tauhid tasawuf ini tidak ada dibicarakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Yang ketiga, bahwa ajaran ini membawa keresahan dalam masyarakat Islam di Aceh. Dan yang keempat, ada juga tuduhan bahwa ajaran tauhid tasawuf ini telah ditentang oleh mursyid-mursyid tarekat dan pimpinan-pimpinan pesantren yang besar yang ada di Aceh. Ada juga tuduhan bahwa ajaran ini tidak perlu atau kurang berfaedah bagi umat Islam di Aceh. Jawabannya bahwa ajaran ini sangat perlu supaya dapat istiqamah di dalam beribadah dan juga dapat bergaul yang baik, dapat berakhlak yang mulia, hidup berkasih sayang sesama hamba Allah, dan batinnya senantiasa mendapatkan cahaya Allah dan Rasul. Tidak ada dunia berbunga-bunga, sebab cinta dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan, baik kesalahan lahir maupun mati. Sesuailah dengan sabda Rasul, "Hubud dunya raksu kulli khati'ah." Cinta dunia itu pangkal segala kesalahan. Dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau menghilangkan akidah atau juga mengenteng-entengkan hukum syarah. Ini tuduhan. Yang kedua, bahwa ajaran tauhid tasawuf ini tidak ada dibicarakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Yang ketiga, bahwa ajaran ini membawa keresahan dalam masyarakat Islam di Aceh. Dan yang keempat, ada juga tuduhan bahwa ajaran tauhid tasawuf ini telah ditentang oleh mursyid-mursyid tarekat dan pimpinan-pimpinan pesantren yang besar yang ada di Aceh. Dan yang kelima, ada juga tuduhan antara lain bahwa ajaran ini tidak perlu dan kurang berfaedah bagi umat Islam untuk ajaran Islam di Aceh. Jawabannya yang pertama adalah ajaran tasawuf dan kesufian ini adalah didasarkan kepada ihsan sebagai rukun agama yang ketiga. Kegunaan tasawuf adalah untuk memperbagus pengamalan hukum syara sebagai rukun agama yang kedua, agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk sah beramal saja, dan juga melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek di dalam batin kita, seperti kedengkian, kesombongan, dan juga kita dapat tawadhu, rendah hati, dan juga berperangai yang baik. Dan juga kesufian adalah untuk mentahqiqkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu keimanan kita sebagai rukun agama yang pertama, agar supaya keimanan kita ini sampai kepada tingkatan haqqul yakin, dengan pengertian tidak terlihat di dalam batin kita ada wujud selain Allah, atau membuang sangkutan hati kita kepada selain Allah, hanya kepada Allah semata, sehingga fana kita di dalam wujudnya Allah. Dalam istilah lain, Allah menyaksikan dirinya dengan dirinya pada waktu fana, agar hilang ananiyah, keakuan, kesombongan,
dan juga syirik khafi pada diri kita, supaya kita dapat bertauhid hakiki atau bertauhid zati, bersih daripada kesyirikan dan kenifakan. Lalu menjawab tuduhan yang nomor 2, bahwa ajaran ini tidak dibicarakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jawabannya, ajaran ini ada dalam kitab-kitab, baik kitab Al-Hikam, Iqadul Himan, Syarus Salikin, dan kitab lainnya. Dan juga dibicarakan para orang sufi yang mengamalkan ajaran tarekat. Wujuduka dan munaka layu kasu ilaih. Wujudmu dosa bagimu tidak dapat dibandingkan dengan lainnya. Dan juga oleh almarhum Abu Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi selalu menyebut di dalam suluk wujud diri kopal syaitan, penghancuran hidayah hati. Lalu iskal yang ketiga, bahwa ajaran ini membawa keresahan dalam masyarakat atau umat Islam yang ada di Aceh. Jawabannya, bahwa ajaran tasawuf dan kesufian ini membawa keresahan itu bagi orang yang tidak paham. Kedua, yang keempat, ajaran ini telah ditentang oleh mursyid-mursyid dan pimpinan dayah di Aceh. Jawabannya, pimpinan-pimpinan tarekat tidak mengarahkan tarekat supaya sampai kepada hakikat makrifat. Dan juga pimpinan pesantren belum dapat mengamalkan ajaran kesufian dan juga membaca kitab-kitab tarekat, kitab hakikat dan makrifat. Lalu yang kelima, ada juga tuduhan bahwa ajaran ini tidak perlu atau kurang berfaedah bagi umat Islam di Aceh. Jawabannya, bahwa ajaran ini sangat perlu supaya dapat istiqamah di dalam beribadah dan juga dapat bergaul yang baik, dapat berakhlak yang mulia, hidup berkasih sayang sesama hamba Allah, dan batinnya senantiasa mendapatkan cahaya Allah dan Rasul. Tidak ada dunia berbunga-bunga, sebab cinta dunia merupakan pangkal dari segala kesalahan, baik kesalahan zahir maupun batin. Sesuailah dengan sabda Rasul, "Hubud dunia raksu kulli khati'ah." Cinta dunia itu pangkal segala kesalahan. Sekian dan demikian dari Ketua MPU MPTTI Aceh Selatan dan stafnya.